Salam semua para tetua, leluhur dan semuanya, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para tetua dan leluhur selalu diberikan kesehatan jasmani rohani, serta rejeki yang cukup, amin. Oke, langsung saja hidupkan imajinasi para tetua dan leluhur semuanya, karena cerita akan kita mulai, yuk, gasken. Tapi sebelum itu, kita atur lokasi mana saja yang akan dijadikan titik serangan yang akan kita tuju nantinya. Ucap Baihan dan langsung mengatur strategi bersama. 1 hari kembali berlalu. Tep-tep. Setelah mendapat informasi yang cukup, walau belum 100% pasti, setidaknya mereka sudah mengetahui jika di luar perbatasan benua langit, musuh sudah menanti. Kita bagi 5, seperti yang telah disepakati semalam. Ucap Baihan sambil melirik semua anggota keluarganya. Daer dan saudara Yuheng akan ke utara. Saudara Baiha dan Baihu akan ke barat. Sambung Baihan sambil melirik ke arah keempat saudara yang ia sebut namanya. Bai Dasing, Lan Yuheng bersama Baiha dan Baihu langsung mengangguk dengan seutas senyum lebar. Mereka berempat pun langsung melesat ke arah utara dan barat sesuai yang Baihan katakan. Wus-wus, untuk Paman Chenlong akan ke selatan, lalu Paman Wuhan akan ke tenggara, sementara aku akan ke timur, ucap Baihan kini melirik ke arah Chenlong dan Bo Wuhan. Dret, tapi sebelum mereka pergi, Baihan kini mengeluarkan Lang Zai, Pixiu, Long Yuan, dan Hei Long. Dengan cepat Lang Zai, Pixiu mendekati Chenlong dan Long Yuan, Hei Long mendekati Bo Wuhan. Chenlong pun langsung mengangguk. Baiklah jika begitu, aku akan berangkat, ayo saudara Lang, saudara Pixiu, ajak Chenlong langsung menarik Lang Zai dan Pixiu. Dret, wus, wus. Terakhir Bo Wuhan, ia terlihat mengayunkan tangannya dan langsung menyelimuti tubuh Long Yuan serta Hei Long. Kami berangkat tuan muda, jaga diri Anda dan jangan memaksakan diri, ucap Bo Wuhan kini membungkukkan badannya. Bersama dengan Long Yuan dan Hei Long, setelah mereka mengucapkan salam perpisahan. Kini Bo Wuhan langsung melesat meninggalkan Baihan seorang diri. Baihan yang kini seorang diri langsung mengayunkan tangannya. Dret, tak lama Ling Feng dan Yu Fan pun langsung keluar. Hohohoho, apakah ini sudah saatnya kita beraksi Haner? Tanya Ling Feng sambil tersenyum lebar. Kita akan langsung ke utara. Tapi sebelum itu, aku akan mengeluarkan semua penghuni dunia jiwaku terlebih dahulu agar mereka bisa mengelilingi tempat ini serta menjaga anggota klan Ta yang kini sedang memulihkan diri mereka. Ucap Baihan mengangguk santai sambil bergerak ke arah lain. Dret, tep-tep, tidak sampai 5 menit, Baihan kini kembali muncul di depan Ling Feng dan Yu Fan. Ayo kita berangkat. Ajak Baihan langsung mengikat tubuh kedua pamannya menggunakan benang energi. Wus, tanpa basa-basi Baihan langsung melesat ke arah perbatasan benua langit. Tep-tep, bersamaan dengan kepergian Baihan, sosok pria tua dengan pakaian lusuh muncul di tempat Baihan berdiri tadi. Mereka akhirnya berangkat, gumam sosok pria tua tersebut kini memainkan janggutnya dengan santai. Tapi perasaan apa ini? Kenapa aku merasakan merinding dan bahaya akan mengancam hidupku jika aku membiarkan anak muda itu terluka? Gumam sosok pria tua tersebut tanpa sadar melihat seluruh tubuhnya bergetar. Aku harus mengawasinya, instingku mengatakan akan bahaya jika aku membiarkan pemuda yang bernama Baihan itu terluka, sambung pria tua yang tak lain Meng Yusan. Jelek. Meng Yusan yang mengubah penampilannya menjadi tua kini langsung menghilang dari tempatnya dan menuju ke wilayah perbatasan timur. Dan saat menghilang, tak lupa ia menghubungi beberapa muridnya untuk mengawasi pergerakan anggota keluarga Baihan yang lainnya juga. Wus, tep-tep, wilayah perbatasan benua langit bagian utara. Bai Dasing dan Lan Yuheng yang muncul kini seketika saling melirik dengan seringai lebar. Hehehehe, lihatlah kakak, sasaran empuk kita ada di depan mata. Terlihat jelas jika mereka semua tanpa penjagaan, kekeh Bai Dasing. Mereka menganggap diri mereka kuat sehingga meremehkan para penghuni benua langit, sambung Lan Yuheng.
Mereka berdua pun langsung keluar dari perbatasan. Tanpa diketahui oleh pasukan benua langit yang saat ini berjaga di seluruh area wilayah perbatasan. Tep-tep, blus, bam. Dengan cepat Lan Yuheng mengeluarkan rudal setinggi 5 meter dan menaruhnya di punggungnya. "Ayo monyet nakal, kita ledakkan kapal perang mereka," ucap Lan Yuheng dengan nada bersemangat. "Dret, tentu," jawab Bai Dasing yang kini muncul di ujung belakang rudal. "Bersiaplah kak, aku akan mengalirkan setengah energiku ke dalam rudal ini, jadi guncangannya akan terasa berat." Ucap Bai Dasing terdengar serius memperingati Lan Yuheng. Lan Yuheng pun langsung menyelimuti tubuhnya menggunakan energinya. "Blus, aku sudah siap," ucap Lan Yuheng. Mendengar itu, Bai Dasing pun langsung menekan tombol merah yang ada di depannya dengan mengalirkan setengah energinya. Blus, wung wung wung. Seketika suara dengungan yang sangat memekakkan telinga terdengar, berasal dari rudal yang kini diaktifkan Bai Dasing. Saking kerasnya suara dengungan tersebut, para pasukan yang menjaga area perbatasan pun melirik ke arah Bai Dasing dan Lan Yuheng. Saat beberapa dari mereka akan mendekati kedua orang itu, para komandan mereka langsung menghentikan pasukan mereka dan berkata, "Itu adalah kode perang akan dimulai dengan benda aneh tersebut melesat ke arah musuh." Tentu saja Meng Yusan yang mendengar itu memberitahu anggota klannya kapan akan bergerak menyerang musuh, dan anggota klannya yang menjadi penguasa setiap kota maupun sosok berpengaruh di setiap kota memberitahu para komandan yang akan berperang di wilayah perbatasan, jika akan ada sosok yang nantinya akan memulai perang dengan benda aneh yang mereka akan luncurkan. Sementara di wilayah utara terlihat berkumpul ribuan kapal perang. Kapal-kapal perang yang terdepan yang mendengar suara dengungan tersebut kini melirik ke arah asal suara. Saat mereka melihat asal suara dengungan tersebut berasal dari benda aneh, yang kini akan melesat ke arah mereka. Para sosok topeng hitam yang tidak tahu tentu saja langsung meremehkannya. "Kalian, hancurkan benda itu jika ia mendekat nantinya, karena kapal kita yang paling depan maka, itu pastinya akan melewati kapal kita," perintah sosok topeng hitam. Beberapa topeng biru dan kuning langsung mengangguk patuh. Dengan cepat mereka bersiap akan menghancurkan benda aneh yang kini masih berdengung di tempatnya. Sementara Lan Yuheng yang menahan rudal tersebut tentu saja merasakan tubuhnya seperti dikoyak-koyak. Tapi ia sama sekali tidak bertanya kepada Bai Dasing, karena ia tahu jika semakin lama rudal melesat, maka semakin kuat daya ledaknya. Bai Dasing yang masih mengalirkan energinya kini langsung mundur. Wus, tep-tep, dret, blus. Rudal pun langsung melesat ke arah kapal perang terdepan sesuai yang diduga oleh sosok topeng hitam. "Ayo mundur," ajak Bai Dasing langsung menarik kakaknya yang terlihat linglung. Dret, mendengar suara Bai Dasing yang berkata mundur, para komandan penjaga perbatasan pun dengan cepat menarik semua pasukan mereka, karena itu adalah perintah dari atasan mereka sebelum Bai Dasing dan Lan Yuheng muncul. "Mundur," teriak para komandan pasukan regu. Wus-wus, bertepatan dengan mundurnya semua pasukan benua langit, sebuah serangan yang sangat besar berasal dari kapal perang musuh terlihat kini mengarah ke arah rudal. Blus, blus, wung. Bilah energi dalam bentuk bola yang melesat ke arah rudal kini semakin mendekat. Semua penghuni kapal perang yang tak lain organisasi Menara Gelap kini tersenyum lebar. Mereka tidak sadar jika itu adalah hari di mana senyuman terakhir mereka. Sementara Bai Dasing dan Lan Yuheng terlihat terus menjauh dengan kecepatan penuh, karena jarak antara rudal dengan area perbatasan cukup dekat dan mereka yakin itu akan berdampak akibat hempasan suara ledakan. Wung, bom, 2R. Ledakan dahsyat seketika terdengar, saat bilah energi serangan dari organisasi Menara Gelap menyentuh rudal, terlihat jelas jika rudal langsung berdengung keras dan langsung meledak. Terlihat jelas saat ini api menjalar dengan begitu cepat melahap ratusan kapal perang. Beberapa kapal perang kini bertabrakan saat terkena hempasan ledakan. Sementara kapal perang yang paling belakang dan dihuni oleh sosok topeng putih kini memasang wajah jelek. Mereka sadar jika tidak mundur, maka kerugian besar akan mereka dapatkan. "Cepat mundur,"
dampak ledakan masih menyebar dan tidak lama lagi akan sampai ke tempat ini, teriak salah satu topeng ungu yang tak lain petinggi menara gelap. Wajahnya terlihat gelap di balik topeng ungu yang ia kenakan. Dread, dengan panik anggota menara gelap mengemudikan kapal, tak sedikit yang bertabrakan saking paniknya. Sementara Bai Dasing dan Lan Yuheng kini terlihat terhempas, padahal mereka sudah sebisa mungkin untuk terus menjauh. Sial, tetap saja kita terkena dampaknya, dengus Lan Yuheng kini mulai bangkit sambil membersihkan debu yang ada di jubahnya. Hehehe, setidaknya kita bisa mengurangi setengah jumlah mereka, kekeh Bai Dasing dengan senyum lebar. Dread, Bai Dasing pun langsung mengeluarkan tongkat emasnya dan bersiap untuk menyerang. Melihat itu, Lan Yuheng pun langsung mengeluarkan pedangnya lalu menyelimutinya dengan petir. Tidak jauh dari lokasi Bai Dasing dan Lan Yuheng, kini terlihat para komandan dan pasukan benua langit memasang wajah penuh kebahagiaan. Walau beberapa di antara mereka terluka ringan, itu tidak membuat mereka marah karena perbuatan Bai Dasing dan Lan Yuheng. Malah mereka senang, karena pada awalnya mereka merasa mustahil bisa menang melawan organisasi menara yang jumlahnya sangatlah banyak. Tapi kini mereka mulai sedikit yakin. Sembuhkan luka kalian, kita akan menyerang musuh yang ingin menginvasi benua kita. Jangan biarkan mereka mengambil alih benua langit kita, ini adalah tanah air kita, tempat kelahiran kita. Jangan biarkan mereka sesuka hati mengambil alih benua yang ada di alam celestial Huansa ini lagi. Teriak semua komandan benua langit secara serempak. Mereka mengucapkan hal yang sama karena saat ini mereka membacanya di selembaran yang ada di tangan mereka. Ini adalah selembaran yang telah diberikan oleh salah satu bawahan penguasa benua langit. Bai Dasing dan Lan Yuheng yang tidak jauh dari mereka seketika tersenyum lebar saat mendengar itu. Terlihat mereka semua kini menunggu menghilangnya api serta asap yang menggumpal di depan mereka. Dread, sret-sret, tepat saat api dan asap mulai menipis, Bai Dasing, Lan Yuheng, komandan benua langit serta para pasukannya langsung memasang kuda-kuda siap menyerang. Hehehe, mari kita bersenang-senang kak, siapa yang membunuh lebih banyak musuh, maka dialah yang menjadi pemenangnya, ucap Bai Dasing sambil tersenyum kecil. Heh, siapa takut, jika begitu selamat kalah, ejek Lan Yuheng dengan nada percaya diri. Wus, dengan cepat Lan Yuheng menyelimuti tubuhnya dengan hukum petir, dan langsung meninggalkan Bai Dasing yang kini memasang wajah cemberut, karena bisa-bisanya ia diakali oleh kakaknya dan ini kali pertamanya ia diakali. Dasar kakak sialan, kau curang, itu tidak terhitung saat kau membunuh musuh nantinya, teriak Bai Dasing langsung mengejar Lan Yuheng. Bicara omong kosong apa kau ini monyet nakal, jika kau yang lebih dulu melesat. Kau pasti akan membuat alasan yang tak jelas, ejek Lan Yuheng membalas teriakan Bai Dasing. Bai Dasing langsung mendengus kesal. Wus, wus, bertepatan dengan melesatnya Lan Yuheng dan Bai Dasing. Komandan serta pasukan benua langit langsung menyusul. Wilayah perbatasan barat benua langit. Tep-tep, Bai Ha dan Bai Hu yang baru sampai kini melihat ke arah utara. Tentu saja mereka mendengar suara ledakan, walau terdengar kecil dari tempat mereka. Tapi Bai Ha dan Bai Hu yakin ledakan tersebut pastinya sangatlah besar dan mampu meledakkan ratusan kapal. Aku yakin saudara Dasing dan Yuheng saat sedang bersenang-senang setelah mengurangi langsung di awal jumlah musuh mereka, ucap Bai Hu terdengar iri dan terlihat tidak sabar ingin melawan musuh di depannya. Tenang. Ikuti saja perintah saudara Han, kita akan mengaktifkan rudal pada saat-saat musuh berdatangan, seperti yang saudara Han katakan. Tempat ini adalah salah satu jalur utama di mana bala bantuan mereka tiba lebih cepat jika mereka ditekan mundur. Ucap Bai Ha menenangkan adiknya. Bai Hu pun langsung tersadar dan tak lama ia pun tersenyum lebar. Hehehe, benar juga, pemenang selalu muncul di saat-saat akhir pertarungan, kekeh Bai Hu. Ayo kita mulai, ajak Bai Hu langsung mengeluarkan bazooka pemberian Bai Han. Walau seukuran 1 meter,
Bai Hu tidak tahu jika daya ledaknya setara dengan setengah kekuatan serangan tangan kosongnya jika ia mengalirkan sedikit energinya. Bai Han tidak memberitahu jarak dan hasil kekuatan serangan bazooka tersebut, ia hanya menjelaskan cara memakainya. Karena waktunya tidak banyak, jadi Bai Han tidak sempat untuk memberitahu Bai Ha dan Bai Hu jika bazooka ini juga memiliki batasan dalam jumlah mengalirkan energi. Jika terlalu berlebihan dalam mengalirkan energi, maka bazooka ini akan langsung hancur. Dread, blus, duar. Tanpa basa-basi Bai Hu yang mengalirkan sedikit energinya dan mengarahkannya secara diam-diam ke arah kapal perang musuh, kini terlihat melototkan matanya saat melihat hampir seutuhnya kapal perang tersebut hancur. Ini, ucap Bai Ha dan Bai Hu langsung saling memandang. Hehehe, mari kita hancurkan mereka. Kekeh Bai Ha dan Bai Hu setelah tersadar jika satu serangan dari bazooka mampu menghancurkan satu kapal beserta isinya. Dread, wus, wus. Bai Ha dan Bai Hu langsung menyebar ke dua arah berbeda sambil tersenyum lebar. Tep-tep, setelah muncul di lokasi yang tepat yang jaraknya terjangkau dengan kapal perang musuh, Bai Ha dan Bai Hu pun langsung menembakkan bazooka mereka secara serempak. Dread, 2R. Hahaha, ini menarik, aku tak menyangka jika benda aneh pemberian saudara Han ini ternyata sangat mengerikan, teriak Bai Hu dengan tawa lantang. Tanpa ampun ia pun kembali menembakkan bazookanya setelah muncul dari jarak yang tidak jauh dari kapal perang, dan terlihat sebisa mungkin mereka menghindari musuh yang mencoba mendekati mereka, serta menghindari serangan balasan musuh. Sementara para komandan yang sudah melihat adanya kapal hancur tanda dimulainya perang. Mereka pun langsung berteriak lantang untuk menyuruh pasukan benua langit bersiap menyerang sisa-sisa musuh, dan memberitahu mereka untuk menjauhi kedua orang yang meledakkan setiap kapal musuh. Karena itu perintah yang mereka terima sebelum kedatangan Bai Ha dan Bai Hu. Wilayah perbatasan selatan benua langit, Qianlong, Lang Zai dan Pixiu yang baru saja tiba kini terlihat didekati oleh satu penguasa kota, yang menjadi jenderal di perbatasan selatan, di belakangnya ada 20 komandan mengikutinya. Qianlong, Lang Zai dan Pixiu yang melihat itu kini sedikit waspada, karena takut dituduh mata-mata. Tapi tak lama mereka langsung tenang setelah jenderal tersebut membungkukkan sedikit kepalanya, dengan senyum tulus tanpa niat apapun. Apakah Anda adalah bantuan yang dimaksud oleh penguasa benua? Tanya jenderal tersebut. Qianlong pun langsung mengangguk membenarkan, tentu saja ia akan memanfaatkan kesempatan yang ada. Jika begitu, perintah Anda adalah yang tertinggi di sini selain saya, jadi apa langkah yang akan kita ambil melawan mereka tuan? Tanya jenderal tersebut kini melirik Qianlong. Tep-tep. Qianlong pun terlihat melangkah maju beberapa langkah, pandangannya kini mengarah ke kapal perang musuh. Setelah mengedarkan kesadarannya dan merasakan musuh teralihkan, akibat suara ledakan yang terdengar di wilayah utara dan barat. Ia pun tersenyum tipis. Sederhana, buat pergerakan kelompok berjumlah 10 orang, dan setiap kelompoknya akan mendatangi kapal perang musuh, ucap Qianlong dengan nada santai. Selagi musuh teralihkan dan para petinggi menara gelap jauh di belakang sana, kita pangkas dulu sebanyak mungkin yang mudah kita kalahkan. Apakah ada pertanyaan? Tanya Qianlong melirik ke arah jenderal wilayah perbatasan selatan. Mohon izin bertanya tuan, ucap salah satu komandan langsung mengangkat tangannya. Silahkan, ucap Qianlong dengan senyum layaknya seorang pemimpin bijaksana. Kami tidak yakin mampu mengalahkan satu kapal dengan jumlah 10 orang tuan, itu karena di setiap penghuni kapal perang, setidaknya berisi 500 orang paling sedikit. Jadi bagaimana cara kita bisa mengalahkan jumlah musuh sebanyak itu dengan 10 orang? Tanya komandan tersebut sambil menundukkan sedikit kepalanya, agar tidak terlihat lancang. Pertanyaan yang bijak, kita akan mengalahkan musuh dengan ini, ucap Qianlong langsung mengeluarkan senapan otomatis sepanjang 2 meter. Karena jumlahnya yang minim, maka setiap kelompok akan mendapatkan satu, sambung Qianlong. Ia pun menjelaskan kegunaan dan dampak dari serangan senapan otomatis tersebut,
ia juga menjelaskan strateginya jika nantinya satu orang akan menyerang kapal perang musuh, menggunakan senjata ini dan 9 yang tersisa akan bergerak membunuh yang terluka maupun yang masih selamat. Mendengar strategi Qianlong yang terdengar sederhana namun meyakinkan, membuat orang-orang merasa ragu. Saudara Lang, perlihatkan kekuatan senjata otomatis ini untuk meyakinkan mereka dan saudara Pixiu akan bergerak menyelesaikan sisanya, ucap Qianlong kini melirik ke arah Lang Zai dan Pixiu. Lang Zai pun langsung tersenyum lebar, sementara Pixiu hanya mengangguk ringan. Setelah mengambil senjata otomatis pemberian Qianlong, Lang Zai dan Pixiu pun langsung bergerak cepat ke arah kapal yang paling depan. Dan saat Lang Zai dan Pixiu bergerak, Qianlong dengan cepat menyuruh pasukan benua langit untuk bersiap dengan membagikan mereka senjata otomatis. Setelah hancurnya kapal perang yang mereka berdua hancurkan, kalian langsung bergerak cepat, waktu adalah nyawa, jika menyia-nyiakan waktu, maka nyawa kita serta keluarga kita akan menjadi korban nantinya, ingat itu, ucap Qianlong. Wus, wus, dret. Lang Zai yang muncul dalam jarak 100 meter dari kapal perang musuh pun, langsung membidikkan senjata otomatisnya dan mengalirkan energinya ke jari telunjuk tangan kanannya yang akan menarik pelatuk. Bersiaplah saudara Pixiu, ini tak akan lama, ucap Lang Zai. Dret, dret, bom 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 bom, bom 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 bom. Dalam sekejap ratusan peluru energi langsung keluar, dan melesat ke arah kapal perang musuh yang terlihat meremehkan Lang Zai. Tentu saja para boneka organisasi menara sangat meremehkan Lang Zai dan Pixiu saat mereka merasakan keduanya mendekati kapal mereka. Tapi tak lama setelah ratusan peluru energi melesat ke arah mereka dalam kecepatan tak kasat mata menghancurkan setengah dari badan kapal, bukan hanya itu saja, melainkan puluhan dari rekan mereka juga mati dalam sekejap, membuat semua penghuni kapal perang panik. Saat mereka akan bergerak, semuanya sudah terlambat, mereka kini melihat ke arah tubuh, kaki, tangan dan beberapa anggota tubuh mereka telah dilubangi oleh peluru energi. Hal tersebut membuat beberapa dari mereka mati maupun lumpuh. Dret. Crash crash. Dalam sepersekian detik, terlihat Pixiu bergerak cepat setelah Lang Zai selesai menembak. Bruk-bruk. Dalam hitungan menit, kini seisi satu kapal perang mati tanpa bisa melakukan perlawanan. Bertepatan dengan itu, ratusan kelompok pasukan benua langit juga bergerak secepat yang mereka bisa. Terlihat juga mereka tersenyum lebar saat melesat ke arah setiap kapal perang musuh mereka. Wus, wus, dret dret, bom bom bom, ark. Dalam beberapa menit, terdengar suara ledakan disertai suara jerit teriak kesakitan dari para boneka organisasi menara. Sementara para penghuni kapal perang paling belakang yang melihat itu seketika menelan ludah mereka. Ini bukan perang atau pertarungan, melainkan pembantaian sepihak. Gumam salah satu sosok topeng putih sedikit ketakutan. Jadi seperti ini kekuatan pasukan benua langit. Pantas saja pemimpin menara gelap selalu berpikir ulang menyerang benua ini, karena setiap dari pasukan mereka sangat kuat dan kompak, sambung salah satu topeng putih tanpa sadar bergerak mundur. Bukan hanya musuh saja yang merasa terkejut dan ketakutan dan setengah merasakan teror. Melainkan Jenderal Perbatasan Wilayah Selatan juga saat ini sedikit merinding, saat melihat betapa kuatnya senjata yang Qianlong berikan. Pantas saja guru menyuruhku menjaga mereka bertiga, ternyata mereka cukup kuat juga dan guru pastinya takut jika mereka nantinya diincar oleh para petinggi menara gelap, gumam jenderal tersebut dalam hati. Kini ia melirik ke arah Qianlong yang berdiri di sampingnya. Aku yakin, akan sangat merepotkan jika ia suatu hari nanti menjadi musuh kami, butuh usaha yang keras bagi kami untuk membunuhnya jika benar-benar ia menjadi musuh kami. Karena ia dan semua anggota keluarganya pastinya memiliki berbagai benda aneh yang lebih kuat dari ini. Sambung jenderal tersebut dalam hati. Wilayah perbatasan Tenggara Benua Langit. Bo Wuhan, Long Yuan dan Hei Long yang sudah sampai kini terlihat melayang di udara. Di perbatasan Tenggara, terlihat jelas tidak ada pasukan dari Benua Langit berjaga. Entah ini adalah keberuntungan Bo Wuhan atau memang musuh yang memiliki nasib sial. Hehehe,
Mari Saudara Yuan, Saudara Hei, kita akan bekerja keras karena hanya kita bertiga saja yang ada di sini, kekeh Bo Wuhan menyeringai layaknya orang gila. Long Yuan dan Hei Long pun langsung mengangguk. Dret, mereka berdua pun langsung mengeluarkan senapan otomatis dan memegangnya di tangan kanan mereka, lalu untuk tangan kiri, terlihat banyak granat mereka pegang dengan benang energi. Untuk Bo Wuhan, ia sama sekali tidak ingin menggunakan benda-benda seperti itu, karena ia lebih menikmati sensasi membunuh musuh menggunakan tangan dan kapaknya. Ayo, ajak Bo Wuhan langsung melesat. Dret, wus, wus. Long Yuan dan Hei Long pun langsung mengangguk serempak dan menyusul Bo Wuhan. Wus, wus, wung. Terlihat Bo Wuhan yang sudah bergabung dengan rohnya, kini akan mendarat di salah satu kapal perang musuh. Duar, ledakan serta guncangan hebat seketika terdengar keras saat Bo Wuhan mendarat. Terlihat kini sebagian kapal perang hancur akibat pendaratan Bo Wuhan. Tep-tep, siapakah? Dret, crash, bom. Tubuh salah satu topeng hitam langsung hancur sebelum ia menyelesaikan ucapannya. Bo Wuhan yang melempar kapaknya kini terlihat mengulurkan tangannya, dan kapaknya langsung kembali ke tangannya. Hehehe, darah kalian akan menjadi milikku, kekeh Bo Wuhan tertawa layaknya psikopat. Dret, tanpa basa-basi Bo Wuhan bergerak ke arah depan, lalu mengayunkan tinjunya ke arah sekumpulan musuhnya. Wus, bom. Darah seketika berceceran hingga mengenai wajah dan jubah Bo Wuhan saat tubuh musuhnya meledak. Bukannya ragu, malah terlihat Bo Wuhan kini semakin jadi. Dret, blus. Sambil menyeringai lebar, Bo Wuhan pun mengalirkan energinya ke dalam kapaknya lalu mengayunkannya tepat ke bawah kakinya. Wung, duar. Dalam sekejap kapal yang Bo Wuhan datangi pertama kali pun langsung meledak. Bo Wuhan yang kini melayang di udara pun melesat ke sembarang arah, di mana kapal perang musuh berada. Wus, wung, bom. Terlihat jelas Bo Wuhan mengayunkan tinjunya yang telah diselimuti oleh energi dan dibaluti hukum penghancur. Hehehehe, baru dua, kekeh Bo Wuhan sambil mengusap darah yang menempel di wajahnya lalu menjilatnya layaknya seorang penjahat. Dret, bom bom bom. Tidak jauh berbeda dengan Bo Wuhan, terlihat Hei Long kini menembakkan senjata otomatisnya dari jarak dekat. Hahaha, ayo mendekatlah. Teriak Hei Long tertawa bahagia. Wung, duar. Tepat setelah 12 anggota menara gelap mendekati Hei Long secara diam-diam, Hei Long pun dengan santai melempar granat yang ada di tangan kirinya dan meledakkan ke-12 musuhnya dalam sekejap tanpa perlawanan. Tep-tep, melihat rekan mereka mati meledak oleh benda aneh lagi, beberapa anggota menara gelap seketika terhenti. Mundur. Kita harus bertahan sembari menunggu bantuan datang dari kapal terdekat, teriak salah satu dari anggota menara gelap. Tepat setelah anggota menara gelap tersebut selesai berteriak, dua granat kini melayang tepat di atas kepalanya. Sial, bom, bom. Ledakan besar pun langsung terdengar hingga menghancurkan setengah dari kapal perang. Wung, bom 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 bom, duar. Tidak terdengar 1-2 kali saja, malah terdengar kembali suara ledakan beruntun, dan langsung menghancurkan kapal perang yang Hei Long datangi. Melihat beberapa dari mereka masih ada yang selamat dan kini melarikan diri ke arah kapal perang terdekat. Hei Long pun tersenyum menyeringai. Hehehe, semakin banyak kalian berkumpul di satu tempat, maka semakin mudah aku memusnahkan kalian, kekeh Hei Long sambil mengejar musuh-musuhnya. Wus, wus, dret dret. Art. Sementara di tempat Long Yuan, ia saat ini menggunakan 2 senapan otomatis di tangan kanan dan kirinya. Tanpa memasang ekspresi apapun ia terus menembak ke arah kapal perang, yang memiliki jarak 50 meter dari tempatnya. Beberapa anggota menara gelap yang terus berdatangan ke arah Long Yuan langsung meregang nyawa. Terus serang, aku yakin ia pastinya mempunyai batasan. Tidak mungkin ia tidak akan kehabisan energinya, teriak salah satu sosok topeng hitam terus memaksa bawahannya untuk menyerang Long Yuan. Terlihat beberapa dari mereka yang ragu langsung dibunuh olehnya, hal tersebut membuat para bawahannya mau tak mau melesat menyerang Long Yuan. Wus wus wus,
Beberapa bala bantuan dari kapal perang terdekat yang dipaksa ikut menyerang Long Yuan, kini bermunculan terus-menerus. Long Yuan yang melihat itu pun langsung memasukkan kedua senjata otomatisnya, dan karena hal tersebut membuat anggota organisasi menara yang kini menyerang Long Yuan tersenyum lebar, lantaran mengira Long Yuan telah kehabisan energi atau kehabisan akal. Tapi nyatanya mereka salah. Long Yuan yang melihat senyum ratusan, bahkan ribuan topeng merah, kuning dan biru yang melesat ke arahnya pun langsung tersenyum tipis. Dread, dengan santai ia mengeluarkan misil rudal sepanjang 3 meter dan menaruhnya di punggungnya. Melihat benda aneh yang Long Yuan keluarkan, seketika ribuan anggota menara menghentikan langkah mereka karena merasakan perasaan tidak nyaman. Sebelum salah satu dari mereka bergerak lagi, Long Yuan yang telah mengalirkan energinya ke dalam misil rudal langsung bergumam. Boom, wos, sialan, hindari benda aneh itu, teriak salah satu dari sosok topeng biru berteriak. Boom, duar. Tepat setelah sosok topeng biru selesai berteriak, misil rudal yang memiliki jarak 10 meter di atas target langsung meledak. Seperti dugaan Tuan Muda, mereka kini pastinya tidak akan sembarangan lagi menyerang setiap senjata yang kami tembakkan dan berusaha menghindarinya, jadi Tuan Muda langsung mengubah daya serang dan daya ledak secara otomatis saat target dari misil rudal berjarak 10 meter. Beberapa topeng hitam yang melihat itu pun langsung geram, kini beberapa dari mereka telah berkumpul di satu tempat. Tepatnya di kapal perang paling belakang. Tep-tep, ternyata mereka sengaja mengorbankan bawahan mereka agar mereka dapat berkumpul ya, hehe. Mereka mengira jika dengan mereka berkumpul dapat membuat kekuatan mereka jauh lebih kuat saat menyerang kita, kekeh Heilong yang kini muncul di samping Long Yuan. Tep-tep, terlihat juga Bo Wuhan muncul dengan tubuh dibaluti banyak darah dari musuh-musuhnya. Hehehe, aku ingin sekali melawan mereka seorang diri, tapi seperti yang Tuan Muda katakan, kita harus cepat, karena kita harus membantu perbatasan timur. Di sana adalah jalur utama yang sesungguhnya, artinya akan datang banyak musuh nantinya sebagai bala bantuan. Ucap Bo Wuhan langsung memasukkan kapaknya. Tepat setelah Bo Wuhan memasukkan kapaknya, sifat psikopatnya pun seketika menghilang. Kini ia pun memasang ekspresi datar seperti biasa. Heilong dan Long Yuan yang mendengar itu pun langsung mengangguk. Dread, mereka berdua pun langsung mundur dan membiarkan Bo Wuhan seorang diri. Melihat 2 dari 3 musuh mereka mundur, membuat para anggota menara gelap geram, karena mengira musuh mencoba kabur setelah membuat mereka dipermalukan. Sialan, jangan biarkan mereka melarikan diri, hancurkan mereka, teriak salah satu topeng ungu menunjuk ke arah belakang Bo Wuhan. Ribuan topeng hitam dan puluhan ribu topeng kuning, biru dan merah pun langsung bergerak serempak layaknya koloni semut. Hehehehe, ayo datanglah, kekeh Bo Wuhan. Dread, dengan cepat Bo Wuhan kembali mengeluarkan kapaknya lalu memasang kuda-kuda, dan dengan segera ia pun langsung mengubah dirinya ke mode terkuat. Boom, slas. Dalam sekejap puluhan bilah kapak melesat ke arah sekumpulan musuh setelah Bo Wuhan mengayunkan kapaknya. Bom 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 bom, duar. Beberapa dari mereka ada yang langsung mati, ada yang terluka parah, ringan, dan ada yang mampu menahan serangan Bo Wuhan. Mereka semua tidak sadar jika Bo Wuhan sengaja mengulur waktu saat ini, dan juga Bo Wuhan masih menahan diri. Tep-tep, sementara Heilong dan Long Yuan yang kini muncul cukup jauh dari area perbatasan pun, langsung mengeluarkan rudal setinggi 10 meter. Ayo saudara Yuan, kita hancurkan mereka, ucap Heilong tersenyum lebar. Long Yuan pun mengangguk santai. Tep-tep, setelah melangkah ke arah tombol tempat mengaktifkan rudal, Long Yuan pun mulai bicara. Apa kau siap saudara Hei? Tanya Long Yuan mencoba memastikan. Tentu, aku siap dari pertama datang ke sini, jadi ayo kita buat mereka musnah dalam sekali serang, jawab Heilong mengangguk. Long Yuan pun mengangguk lalu ia pun langsung mengalirkan energinya ke arah tombol merah. Blus, mundurlah saudara Wuhan, rudal siap meluncur, ucap Long Yuan langsung menghubungi Bo Wuhan melalui telepati.
Bo Wuhan yang mendengar itu sedikit tidak puas, lantaran belum puas membunuh musuh yang ada di depannya. Tapi dengan cepat ia melesat menggunakan kecepatan penuhnya. Dret, wus, wus. Bersamaan dengan itu, rudal terlihat telah ditembakkan oleh Long Yuan dan Hei Long. Dret, tepat setelah Bo Wuhan dan rudal saling melewati, Bo Wuhan langsung berhenti lalu membalik badannya. Selamat menikmati hidup kedua kalian nanti, ucap Bo Wuhan menyeringai tipis. Wung, blus. Sebuah bilah energi berbentuk kapak pun langsung melesat, setelah Bo Wuhan mengayunkan tangan kirinya ke arah rudal. Para anggota menara gelap yang melihat itu, seketika berhenti sesaat. Lari, teriak salah satu dari topeng hitam sambil membalik badannya. Wus, wus. Mereka semua pun langsung membalik badan mereka. Sementara para topeng putih dan topeng ungu yang melihat itu, tentu saja lebih dulu membalik badan lalu melarikan diri. Sialan, akan kutandai kalian bertiga, camkan itu, teriak sosok topeng ungu menunjuk ke arah Bo Wuhan, Long Yuan dan Hei Long. Wung, bom, duar 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 duar. Sebuah ledakan besar seketika terdengar setelah bilah kapak Bo Wuhan mengenai rudal. Kini terlihat ledakan yang jauh lebih besar terjadi dari ledakan rudal yang Bai Dasing dan Lan Yuheng tembakan. Dengan cepat efek dari ledakan menyebar ke segala arah. Art, teriakan demi teriakan terdengar dari anggota menara gelap. Namun dalam sekejap teriakan tersebut lenyap, karena tubuh mereka telah dijadikan abu. Bahkan para topeng putih pun terkena dampaknya, hanya beberapa saja dari mereka yang mampu bertahan. Itu pun mereka yang mampu bertahan kini terlihat terluka cukup parah. Duar, sialan, teriak topeng ungu yang kini menghancurkan kapal perang karena dirinya tertimbun di serpihan-serpihan kapal. Dret, hehehe, kita ketemu lagi kawan, kekeh Bo Wuhan yang muncul tepat di depan musuhnya sambil mengayunkan tinjunya. Topeng ungu yang melihat itu dengan segera menyilang kedua tangannya. Wung, duar, huek. Topeng ungu yang terlempar pun langsung memuntahkan seteguk darah. Tidak ingin memberikan kesempatan untuk musuhnya memulihkan diri, bahkan mengambil nafas, Bo Wuhan kembali muncul di belakang topeng ungu dengan kaki terayun ke arah punggung musuhnya. Sialan, teriak topeng ungu yang merasakan bahaya. Wung, duar, hoek, wung, bom bom bom. Hahaha, kau kenapa kawan? Ayolah lawan aku. Teriak Bo Wuhan tertawa dengan gila sambil terus memukul, menendang musuhnya tanpa memberikannya kesempatan untuk bertahan. Sementara topeng ungu yang kini terus diserang terlihat sudah sekarat, tatapan ketakutan jelas terpancar dari wajahnya. Ia melihat Bo Wuhan layaknya dewa kematian itu sendiri. Ah, ampuni ah, duar. Mulut topeng ungu seketika hancur sebelum ia menyelesaikan ucapannya. Aku benci dengan orang yang meminta ampun, dengus Bo Wuhan sambil memasang wajah dingin. Setelah itu pandangan Bo Wuhan pun mengarah ke Long Yuan dan Hei Long, yang baru saja selesai membunuh sisa-sisa anggota menara gelap yang selamat. Wus, bro, dengan segera Long Yuan menangkap Bo Wuhan yang terjatuh akibat kehabisan energi. Pulihkan dirimu dulu saudara Wuhan, setelah kau pulih, baru kita ke tempat Haner, ucap Long Yuan. Bo Wuhan pun mengangguk lalu memejamkan matanya. Wilayah perbatasan timur benua langit. Bai Han, Yufan dan Ling Feng saat ini terlihat berdiri paling depan. Di belakangnya, Yufan, Ling Feng, jenderal perbatasan wilayah timur serta pasukan benua langit ikut berdiri. Apa kalian siap? Tanya Bai Han terdengar serius. Tentu saja kita akan mulai ronde keduanya, kekeh Ling Feng dan jenderal perbatasan timur serempak. Terlihat saat ini jubah mereka berdua dipenuhi oleh darah. Itu karena baru saja mereka selesai membantai musuh mereka yang berjumlah puluhan ribu, atau menghancurkan 112 kapal perang dalam sekali serang. Dan saat ini terlihat kapal perang mulai bermunculan, atau bisa dikatakan bantuan dari menara gelap datang. Jumlah yang datang kini sangatlah mengerikan, Bai Han menduga kurang lebih jumlah kapal perang yang datang. Setidaknya lebih dari 1000 kapal perang. Tep-tep,
Apakah Anda sudah membawa yang terluka maupun yang tidak bisa bertarung lagi ke tempat yang aman? Tanya Bai Han tanpa basa-basi saat melihat sosok Jenderal Perbatasan Timur yang muncul di samping Bai Han. Sudah Tuan Muda, kau tenang saja, selain tempat tersebut cukup aman, aku juga menugaskan 100 komandan yang ada di bawah perintahku untuk menjaganya sesuai perintah Anda, ucap Jenderal yang bernama Meng Le Feng. Setelah menjawab, pandangan Meng Le Feng mengarah ke rekannya yang seorang jenderal bernama Du Jiunan. Kau tenang saja, semua pasukanku sudah siap, malah saat ini mereka terlihat tidak sabar memasuki ronde kedua, ucap Du Jiunan terdengar sedikit angkuh. Meng Le Feng langsung mengangguk, ia tentu sadar jika itu memang karakter klan Du yang gemar bertarung, sebenarnya mereka tidaklah sombong ataupun angkuh jika seseorang lebih lama mengenal mereka. Malah mereka akan semakin menghormati klan Du karena rasa ikatan mereka yang kuat akan persaudaraan. Sementara Bai Han yang mendengar itu pun tentu sadar, ia juga melihat kemiripan dari Du Jiunan dengan pamannya yang gemar bertarung. Apa masih lama Tuan Muda? Tanya Meng Le Feng dan Du Jiunan sambil melirik ke arah Bai Han. Tunggu, jarak mereka masih terlalu jauh, jawab Bai Han. Meng Le Feng dan Du Jiunan pun mengangguk sambil melirik ke arah belakang. Tepat di barisan paling belakang ada 3 rudal yang kini akan siap diluncurkan ke arah musuh sebagai sambutan meriah. Aku tidak sabar ingin melihat dampak dari ledakan benda ini, karena aku hanya mendengarnya saja dari wilayah perbatasan utara, ucap Du Jiunan terdengar bersemangat. Wong, tepat setelah Du Jiunan selesai bicara, terlihat 2 sosok topeng ungu mendekati Bai Han dan kelompoknya. Tep-tep. Apa kalian semua memang benar-benar menginginkan kematian lebih cepat daripada menyerahkan pemuda ini? Tanya salah satu topeng ungu. Topeng ungu ini adalah orang yang pertama kali bicara di awal pertarungan, ia selamat karena mengorbankan semua bawahannya. Heh, apa kau tidak bosan terus bicara omong kosong, ejek Du Jiunan seketika muncul di depan topeng ungu yang bicara. Sialan, akan kuhancurkan kau, teriak topeng ungu mengancam sambil menyilang kedua tangannya. Wong, duar, ark, jerit teriakan kesakitan pun langsung terdengar jelas, bersamaan dengan itu Ling Feng, Yu Fan, dan Meng Le Feng muncul sambil mengayunkan senjata mereka masing-masing. Slash, crash, whoosh, bom bom bom, topeng ungu yang satunya yang akan membantu rekannya, kini langsung mati tanpa bisa melakukan perlawanan. Melihat itu, topeng ungu yang diserang Du Jiunan kini membelalakkan matanya. Apa yang ingin kalian lakukan? Apa kalian tidak takut akan balasan menara gelap? Teriak topeng ungu kini mundur saat dikepung oleh Meng Le Feng, Du Jiunan, Yu Fan dan Ling Feng. Jika kami takut, maka kami tidak akan pernah melakukan perlawanan dari awal, ejek Yu Fan. Dan kau kembalilah. Beritahu organisasimu jika kami akan memberikan hadiah sambutan sebentar lagi, balas Meng Le Feng tersenyum licik. Glek, dengan segera topeng ungu tersebut membalik badan lalu lari terbirit-birit. Wos, wos. Jelap, tepat saat topeng ungu melarikan diri, Bai Han langsung menarik busur panahnya dan mengarahkannya ke punggung topeng ungu. Melihat anak panahnya sudah menembus punggung topeng ungu, Bai Han pun mengangguk ringan sambil berkata. Tepat beberapa detik setelah ia sampai memberi informasi, maka dia akan langsung mati. Kenapa tidak langsung kita bunuh saja dia secara langsung? Tanya Du Jiunan terlihat penasaran. Dasar idiot, tentu saja jika kita membunuhnya di sini maka itu tak akan memberikan keuntungan terhadap kita. Dengus Meng Le Feng. Tapi jika membiarkannya kembali dengan luka parah seperti itu, setidaknya musuh akan sedikit terpancing dan menyerang kita secara membabi buta. Itulah kesempatan emas kita untuk meluncurkan rudal. Benar kan Tuan Muda? Sambung Meng Le Feng sambil melirik ke arah Bai Han. Bai Han pun langsung mengangguk membenarkan. Du Jiunan yang diejek oleh Meng Le Feng kini terlihat mendengus kesal. Saat ia ingin mendekati Meng Le Feng, terlihat Meng Le Feng langsung mendekati Bai Han, lalu bersembunyi di balik punggungnya sambil tersenyum tipis. Du Jiunan yang melihat itu,
hanya bisa memasang wajah jelek sambil mengumpati Meng Lefeng. Tidak jauh dari tempat Bai Han, terlihat Meng Yusan yang sedang mengawasi kini tersenyum tipis saat ia melihat muridnya mengerjai murid Duling. Entah mengapa klan Du dan klan Meng dari awal memang tidak pernah akur setiap mereka bersama. Jika mereka bersama, maka dapat dipastikan mereka akan selalu ribut. Anehnya, kedua klan sadar jika mereka tidak pernah akur, tapi mereka tetap selalu bersama. Sampai saat ini dia belum muncul. Jika dia muncul, maka aku perlu turun tangan, karena aku yakin mereka tidak mampu melawan pemimpin menara gelap. Gumam Meng Yusan. Setelah bergumam, ia pun langsung menghilang dari tempatnya. Wus, duar, uhuk-uhuk, topeng ungu yang melesat dan kini sampai di kapal perang terdepan, langsung terjatuh ke dek kapal yang menyebabkan bunyi ledakan yang memekakkan telinga saat tubuhnya berbenturan. Tep-tep, tuan, teriak beberapa topeng putih kini mendekati topeng ungu. Mulailah serang mereka tanpa ampun, mereka telah merendahkan organisasi menara gelap serta merendahkan pemimpin kita. Bro, benar saja apa yang Bai Han pikirkan, tepat setelah topeng ungu selesai bicara, ia pun langsung mati dengan mulut dipenuhi busa. Ini, racun, cepat pergi dari kapal ini, teriak topeng ungu yang baru saja muncul. Wus, wus. Dengan cepat semua penghuni kapal langsung pergi dari kapal perang tersebut saat mendengar perintah topeng ungu. Tep-tep, sialan, mereka memang benar-benar telah merendahkan menara gelap, ucap topeng ungu yang kini mendarat di kapal yang bersebelahan dengan kapal tempat topeng ungu mati keracunan. Kalian semua, percepat pergerakan, kita hancurkan benua langit. Jangan sisakan satupun dari mereka semua, karena telah merendahkan organisasi kita, teriak topeng ungu dengan lantang. Wah, wah, tepat setelah topeng ungu selesai berteriak, suara teriakan dari seluruh anggota menara gelap langsung terdengar menggema. Saking kerasnya mereka berteriak, Bai Han dan kelompoknya dapat mendengarnya. Hohohoho, sudah dimulai, ucap Meng Lefeng sambil melirik Bai Han. Bai Han pun mengangguk ringan, pandangannya langsung mengarah ke Yufan. Yufan yang sadar maksud Bai Han langsung bergerak ke arah rudal bersama Meng Lefeng. Wus, wus, lalu siapa yang akan mengaktifkan rudal yang tersisa Tuan Yu? Tanya Meng Lefeng kini muncul di samping Yufan. Sebentar lagi orangnya akan datang, jawab Yufan. Tepat setelah Yufan selesai menjawab, Bo Wuhan, Long Yuan dan Hei Long pun muncul dari arah tenggara. Tep-tep, apa kami tidak terlambat Tuan Muda? Tanya Bo Wuhan yang kini muncul di samping Bai Han. Tidak, malah Paman datang di waktu yang tepat, jawab Bai Han. Oh ya, Paman Yuan dan Paman Hei. Apakah kalian berdua bisa meluncurkan rudal yang tersisa itu? Tanya Bai Han sambil menunjuk ke arah rudal yang tersisa. Hehehehe. Tentu saja bisa Tuan Muda, itu adalah keahlianku, kekeh Hei Long terdengar bersemangat. Sementara Long Yuan hanya menjawab dengan anggukan kepala saja. Jika begitu Haner minta tolong luncurkan rudal itu, tapi tunggu instruksi dari Paman Yufan, ucap Bai Han dengan nada sopan. Long Yuan dan Hei Long pun mengangguk dan pergi ke arah rudal yang tersisa. Kini 3 rudal yang siap akan diluncurkan oleh Yufan, Meng Lefeng, dan Long Yuan serta Hei Long terlihat sudah ada di posisi mereka masing-masing. Wilayah perbatasan barat benua langit. Bai Ha dan Bai Hu yang baru saja selesai membantai semua musuh mereka, kini terlihat melayang sambil mengarah ke arah barat. Mereka muncul, ucap Bai Ha seketika menyeringai tipis. Bai Hu yang mendengar itu, langsung memfokuskan inderanya ke arah barat, tepat setelah fokus, ia pun dapat melihat ribuan, bahkan puluhan ribu titik-titik kecil di kejauhan. Titik-titik kecil tersebut tak lain adalah kapal perang, dari gabungan semua penghuni benua yang ada di alam celestial Huansa ini. Mereka semua adalah bawahan organisasi menara gelap yang telah ditundukkan. Wong, tep-tep, hehehehe, adik, apakah kakakmu ini terlambat? Tanya Bai Dasing sambil melirik ke arah Bai Ha dan Bai Hu. Melihat kedatangan Bai Dasing sambil berteriak tidak jelas.
Bai Ha dan Bai Hu pun berpura-pura tidak melihat kedatangan dan tidak mendengar suaranya. Saudara Yu Heng, kapan kau datang? Sapa Bai Hu kini mendekati Lan Yu Heng dan dengan acuh Bai Hu melewati Bai Dasing. Baru saja, jadi, apakah mereka belum datang? Jawab Lan Yu Heng lalu bertanya. Tinggal beberapa hari lagi mereka akan datang, saat ini jarak mereka cukup jauh dari sini. Lihatlah ke sana, tunjuk Bai Hu. Lan Yu Heng pun langsung memfokuskan penglihatannya. Setelah melihat itu, Lan Yu Heng pun mengangguk santai. Sementara Bai Dasing yang diacuhkan, saat ini terlihat memasang wajah jelek. Dasar adik durhaka, awas saja kalian akan terkena karma karena mengabaikan kakak kalian yang paling baik dan tampan ini, teriak Bai Dasing tepat di depan telinga Bai Ha. Kenapa kupingku geli ya? Gumam Bai Ha kini menggaruk-garuk kupingnya. Dret, tep-tep, sudah, berhentilah mengerjai saudara Dasing, akan lebih jika saat ini kita fokus memulihkan energi kita semabari menunggu kedatangan musuh. Ingatlah, kali ini musuh jauh lebih banyak dari yang kita bayangkan, maupun kita lawan di dimensi alam kegelapan, sambung Chen Long melirik Bai Dasing dan Lan Yu Heng. Keduanya pun tersadar dan apa yang Chen Long ucapkan benar adanya. Aku rasa saudara Chen ada benarnya, jika begitu, mari kita pulihkan dulu energi kita, ajak Bai Ha. Bai Ha, Bai Hu, Bai Dasing, Lan Yu Heng, Lang Zai, Pixiu dan terakhir Chen Long, mereka semua langsung menyebar mencari posisi nyaman, sebagai tempat untuk memulihkan kondisi mereka. Dret, wos, wos. Sementara semua penguasa benua yang ditugaskan menyerang dari sisi barat, kini melihat ke arah benua langit yang sudah terlihat. Walau yang mereka lihat masih setitik layaknya butiran kecil, tentu mereka tahu jika itu benua langit. Tep-tep, beberapa hari lagi kita akan sampai, ingatlah setelah jarak kita sudah berjarak 2000 km, maka langsung percepat kapal serta langsung menembak meriam dengan gabungan semua bawahan kalian di setiap penghuni kapal. Apa kalian paham? Tanya sosok topeng ungu melirik ke arah para penguasa benua, maupun beberapa individu yang memiliki kekuatan setara penguasa benua. Mereka yang dikumpulkan di satu kapal perang pun langsung mengangguk mengerti. Lalu apakah kami akan tetap di sini atau kembali ke kapal memimpin semua bawahan kami? Terlihat salah satu dari penguasa benua mengangkat tangannya dan bertanya setelah topeng ungu mengangguk santai. Seperti yang aku katakan di awal, kalian hanya memerintahkan dari balik bayang saja, atau bisa dikatakan memerintahkan dari sini. Kalian boleh menyuruh orang kepercayaan kalian untuk memimpin mereka nantinya dan berpura-pura sebagai kalian. Untuk sisanya kalian tidak perlu tahu, karena aku sendiri yang akan memutuskan kalian boleh bergerak atau tidak nantinya. Jawab topeng ungu. Mendengar itu, semua penguasa benua saling melirik satu sama lain. Tentu saja mereka ragu dan beberapa dari mereka berpikir jika bukan mereka yang memimpin, maka bisa saja semua bawahan mereka akan binasa. Karena mereka belum tahu siapa yang akan mereka lawan nantinya di sana. Tapi terlihat kini tidak ada yang berani bertanya maupun keberatan. Entah mengapa saat melihat tatapan topeng ungu, mereka seolah melihat pemimpin menara hitam, bahkan lebih mengerikan jika mereka menatapnya lebih teliti. Mungkin jika Bai Dasing, Lan Yu Heng dan Bai Han ada di kapal tersebut, mereka akan langsung mengenal siapa orang tersebut, bukan kenal dari penampilannya, melainkan dari suaranya. Suaranya sangat mirip dengan Jin Yuanhu, dan memang benar jika sosok topeng ungu tersebut tak lain Jin Yuanhu. Saat ini Jin Yuanhu menyamar menjadi petinggi menara hitam dan sudah jelas tujuannya adalah untuk membuat kekacauan dengan menumbalkan semua bawahan para penguasa benua. Jin Yuanhu tahu betul siapa saja orang yang menunggunya di depan sana, walau tidak tahu namanya, setidaknya ia tahu mereka adalah anggota keluarga Bai Han yang pernah ia lawan di dimensi alam dewa. Hehehe, kalian tunggu saja, akan kubuat kalian menderita semua, kekeh Jin Yuanhu dalam hati. Entah siapa yang dimaksud oleh Jin Yuanhu saat ini, yang pasti, dapat terdengar ada jejak kebencian serta bersenang-senang dari pancaran matanya. Wilayah perbatasan timur benua langit.
Bersiap, teriak Bai Han dengan nada lantang. Mendengar suara teriakan Bai Han, Duling, dan semua pasukan benua langit serta bawahan Duling sendiri langsung menyebar, membentuk barisan horizontal yang sangat panjang dan berdiri sejajar dengan Bai Han saat ini. Dread, mereka semua pun langsung mengeluarkan senjata mereka masing-masing saat melihat jarak musuh sudah berjarak kurang lebih 700 km. Sementara jauh di belakang, terlihat Yufan, Meng Lefeng, Lang Zai dan Pixiu sudah bersiap mengaktifkan rudal. Wajah keempatnya terlihat tersenyum bahagia lantaran tidak sabar ingin menghancurkan musuh. Ambil posisi, teriak Yufan. Dengan cepat Yufan, Meng Lefeng dan Pixiu langsung ke ujung belakang rudal tempat di mana tombol untuk mengaktifkan rudal. Sementara Lang Zai dan dua orang yang membantu memegang rudal masing-masing, kini sudah mengalirkan energi mereka ke seluruh tubuh mereka. Sedikit lagi, tunggu aba-aba dariku baru aktifkan rudal secara serempak ke titik yang telah ditandai, ucap Yufan kembali terdengar memberikan instruksi. Terlihat saat ini Yufan terus fokus melihat ke arah kapal perang musuh yang mendekat dengan kecepatan tinggi. Luncurkan, teriak Yufan. Blus, blus, blus. Brum. Seketika suara gemuruh terdengar keras saat Yufan, Meng Lefeng dan Pixiu mengalirkan energi mereka dalam jumlah yang sangat besar. Wung, blus. Tak lama rudal pun meluncur dengan kecepatan tinggi dan melesat ke arah 3 titik berbeda. Sementara para topeng ungu yang di kapal perang paling depan seketika memasang wajah jelek lantaran merasa telah termakan jebakan musuh. Sialan, ini jebakan, ia sengaja memancing amarah kita dengan membunuh 2 rekan kita, teriak salah satu topeng ungu. Tentu saja mereka tahu benda besar yang meluncur ke arah mereka saat ini, karena mereka sudah mendapat informasi tentang benda aneh yang mampu menghancurkan dalam area besar. Tapi anehnya terlihat kini 3 rudal terus melesat melewati kapal perang, tempat para petinggi menara gelap berada. Hal tersebut pun langsung membuat mereka semua menghela nafas lega. Wung, wung, wung. Rudal yang melewati kapal perang terdepan pun kini terlihat menukik, tepat di tengah-tengah puluhan ribu kapal perang. Bom, duar duar duar. Layaknya sebuah batu yang jatuh ke kaca tipis dan membuat kaca hancur hingga menyeluruh. Itulah yang terlihat saat ini saat ketiga rudal dengan cepat menghancurkan kapal perang musuh dan dampaknya menjalar dengan cepat. Bahkan kapal perang terdepan tempat para petinggi menara gelap, terlihat terhempas ke arah Bai Han yang sudah menunggu kedatangan mereka. Hehehehe, datanglah anak-anak, akan kakek berikan kalian pendidikan sekali seumur hidup yang tidak akan kalian bisa lupakan saat di neraka nanti, kekeh Duling. Dread. Seketika otot-otot lengan Duling berubah membesar, bukan hanya lengan, melainkan tubuhnya juga membesar hingga menghancurkan jubah yang ia kenakan. Sret, 2 kapak yang memiliki gagang layaknya tombak pun langsung Duling keluarkan. Wus wus wus, wung. Terlihat tanpa basa-basi Duling memutar-mutar kedua kapak di atas kepalanya, hingga terdengar bunyi dengungan keras. Bersamaan dengan terdengarnya suara dengungan, Duling pun langsung melempar kedua kapaknya, salah satunya ke arah kapal perang tempat para petinggi menara gelap berada, sementara satunya mengarah ke kapal perang yang cukup jauh dari kapal perang tempat para petinggi. Sialan, cepat menghindar, teriak salah satu topeng ungu. Wus, wus, duar, ark. Beberapa dari mereka yang terlambat menghindar seketika berteriak kesakitan, saat salah satu anggota tubuh mereka hilang karena dampak dari serangan Duling. Duling yang melihat itu pun langsung tersenyum lebar. Hehe, lumayan, kekeh Duling, lalu pandangannya pun mengarah ke salah satu kapaknya. Ia pun semakin tersenyum lebar saat melihat kapal perang yang kapaknya targetkan sama sekali tidak hancur. Instingku memang tidak pernah salah, jadi kau bisa mengambil bagian itu tuan muda. Aku akan mengambil ke yang di sana saja, ucap Duling kini melirik Bai Han. Bai Han pun mengangguk santai, tatapannya juga saat ini tertuju ke arah kapal perang yang tidak bisa kapak Duling hancurkan. Karena sosok yang mendiami kapal perang tersebut tak lain pemimpin menara. Ayo anak-anak, kita hancurkan semua musuh kita tanpa menyisakan satupun dari mereka,
teriak Duling langsung melesat ke arah para petinggi menara gelap. Dret, wus, wus. Heh, dasar bodoh, siapa juga yang akan memberikanmu kesempatan untuk menyerangku, ejek Bai Han sambil mengayunkan pedangnya dan diarahkan ke leher pemimpin menara. Wung, crash, wus wus. Dua bilah pedang langsung melesat ke arah pemimpin menara. Dengan cepat pemimpin menara mengayunkan tinjunya 2 kali, dan diarahkan ke kedua bilah pedang Bai Han. Wung, bom-bom. Tidak ingin menyerah, Bai Han muncul tepat di belakang musuhnya saat memanfaatkan momen musuh menyerang kedua bilahnya. Dret, gerakan ketiga, tebasan surgawi, gumam Bai Han dalam hati. Slas, duar, art. Dasar bocah sialan, akan kucabik-cabik tubuhmu, teriak pemimpin menara kini membalik badannya ke arah Bai Han berada. Walau ia tidak terluka karena memiliki kekuatan fisik luar biasa kuat serta memiliki armor transparan. Tentu saja pemimpin menara merasa direndahkan karena ia berhasil diserang. Tepat saat pemimpin menara membalik badan, Bai Han sudah tidak berada di tempatnya. Wung, mendengar suara dengungan, dengan cepat pemimpin menara mengayunkan tinjunya ke arah atas secara acak. Duar. Namun saat melihat tidak terjadi apa-apa, pemimpin menara kini melihat ke arah sekelilingnya. Ia kini tidak menemukan keberadaan Bai Han dimanapun, walau ia menggunakan inderanya sekalipun. Merasa dipermainkan sedemikian rupa, pemimpin menara pun sudah tidak tahan lagi. Dari pertama bertemu Bai Han, pemimpin menara telah mencoba menahan diri, karena ingin menangkap Bai Han hidup-hidup. Tapi kini ia sudah tidak peduli lagi. Keluar kau bocah sialan, jangan menjadi pengecut dengan bersembunyi, teriak pemimpin menara, suaranya sangatlah keras hingga didengar oleh Duling serta yang lainnya. Sementara Bai Han yang bersembunyi di balik kabut pun tersenyum kecil. Ayo luapkan emosimu, semakin kau marah, maka semakin jelas terlihat kelemahanmu, gumam Bai Han terlihat masih tidak ingin memunculkan dirinya. Merasa tidak ditanggapi oleh Bai Han, kini terlihat wajah pemimpin menara memerah hingga asap mengepul di seluruh tubuhnya. Blus, wung, bom-bom-bom. Dengan gila pemimpin menara menyerang ke segala arah, berharap ia mengenai Bai Han yang ia yakini bersembunyi di dekat dirinya. Hingga 10 menit berlalu, pemimpin menara yang tidak sadar telah mengeluarkan segenap kekuatannya untuk mengamuk, kini mulai melemah. Wung, tepat saat itu juga, Bai Han muncul di atas kepala pemimpin menara. Dret, kaki Bai Han terayun dengan santai ke arah kepala musuhnya. Bam, duar, pemimpin menara yang terkena serangan Bai Han pun terlempar jauh, hingga menghancurkan setiap puing-puing kapal dan berhenti setelah ribuan kem. Dret, dalam sekejap Bai Han kembali muncul dan hendak mengayunkan pedangnya. Namun dengan cepat Bai Han menarik kembali pedangnya lalu memutar tubuhnya. Duar, sial, kau cukup jeli juga bocah, dengus pemimpin menara kini menatap Bai Han. Sial, aku tak mengira jika ia cukup cerdas juga dan berpura-pura lengah. Gumam Bai Han kini menatap tajam pemimpin menara. Sama halnya dengan pemimpin menara, tatapan matanya saat ini serius ke arah Bai Han. Dia sangat cerdas, salah sedikit, aku yakin akan langsung mati, gumam pemimpin menara dalam hati. Dret, setelah bergumam satu sama lain, Bai Han dan pemimpin menara pun langsung menerjang serempak. Wung, bom. Keduanya kini terlihat saling meninju satu sama lain, dan keduanya juga tidak memegang senjata saat ini. Terlihat jika mereka berdua ingin bertarung dengan tangan kosong. Sret, dengan cepat Bai Han memiringkan kepalanya, menghindari tinju musuhnya yang sangat mirip dengan sebuah pedang. Crash, walau sudah menghindar, tetap saja pipi Bai Han kini menyemprotkan darah akibat terkena serpihan tinju musuhnya. Setelah menghindar, Bai Han pun melakukan serangan balasan, tangan kiri Bai Han kini terayun mengarah ke wajah musuhnya. Wung, bam. Saat tinju Bai Han akan sampai wajah musuhnya, Bai Han dengan cepat mengubah arah serangannya ke perut musuhnya. Tapi musuhnya sudah sadar akan hal tersebut, sehingga menahannya dengan kedua tangannya.
Hohohoho, tidak semudah itu kau mendaratkan serangan. Bam! Belum selesai pemimpin menara bicara, entah sejak kapan kaki Bai Han muncul tepat di depan mulut musuhnya dan menghempaskannya. Bom bom bom, blus. Sialan, raung pemimpin menara langsung bangkit sambil mengeluarkan auranya. Wus, wung. Bai Han dengan cepat muncul dari depan musuhnya sambil mengayunkan kaki kirinya. Bersamaan dengan itu, tangan kanan Bai Han juga ikut terayun dari bawah ke atas. Pemimpin menara yang melihat itu, langsung menyilang kedua tangannya untuk bertahan. Tapi saat ia menyilang kedua tangannya sambil menutupi wajahnya, ia pun tidak merasakan adanya serangan. Dan saat pemimpin menara mengangkat kepalanya, bertepatan dengan itu Bai Han kembali mengayunkan tinjunya sambil tersenyum tipis. Wus, bom, ark. Darah seketika menyemprot dari mulut pemimpin menara. Tidak berhenti sampai di sana, memanfaatkan banyak celah dari musuhnya. Dengan ganas Bai Han menyerang musuhnya. Bom 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 bom, ark. Jerit teriakan terus-menerus terdengar menggema. Saking kerasnya suara jerit teriakan tersebut, semua orang kini menghentikan pertarungan mereka, lalu mengalihkan pandangan ke arah pertarungan Bai Han melawan pemimpin menara. Ini, gumam semua orang, mereka sama sekali tidak menyangka, jika pemimpin menara saat ini dihajar habis-habisan tanpa memberikan serangan balasan. Dret, dengan cepat Bai Han kini menarik tinju kanannya dari bawah, lalu mengayunkannya ke atas. Wus, bom, tinju Bai Han langsung tepat mengenai dagu musuhnya hingga membuat musuhnya pingsan. Dia memang lebih kuat untuk basis kultivasi dari putra Paman Chen, tapi jauh lebih lemah jika dalam pertarungan, gumam Bai Han dalam hati. Dret, bam. Untuk berjaga-jaga, Bai Han pun menghancurkan dantian pemimpin menara lalu menyegel tubuhnya. Baiklah, sudah sele, wajah Bai Han seketika berubah jelek saat ia merasakan perasaan menyakitkan di jantungnya saat ini. Semuanya, cepat ikuti aku bergerak ke arah barat dan tinggalkan sebagian untuk berjaga-jaga di sini. Teriak Bai Han langsung memasukkan tubuh pemimpin menara ke dalam dunia jiwanya, lalu ia melesat ke arah barat tempat Bo Wuhan, Bai Ha, Bai Hu, Lan Yuheng, Bai Dasing, Lang Zai dan Pixiu berada. Wus, Duling, Meng Lefeng, Yu Feng, Lim Feng dan beberapa dari pasukan benua langit seketika saling melirik satu sama lain. Tak lama setelah itu, sebagian dari mereka dengan cepat mengejar Bai Han yang melesat lebih dulu. Wus, wus. Menggunakan kecepatan penuhnya, Bai Han kini terlihat memasang wajah gelap dari waktu ke waktu. Semoga aku tidak terlambat, perasaan ini sangat mirip dengan perasaan di mana aku kehilangan ayah dan paman serta yang lainnya. Gumam Bai Han dalam hati. Tanpa sadar juga Bai Han kini meneteskan air matanya karena menyalahkan dirinya. Sial, jika saja aku tidak menyuruh mereka untuk berpisah, semua ini pasti tidak akan terjadi, teriak Bai Han tanpa sadar. Akan kuhancurkan kau jika terjadi sesuatu terhadap mereka. Jin Yuanhu, raung Bai Han menggelegar. Di pintasan kepala Bai Han saat ini hanyalah Jin Yuanhu, karena dialah orang yang mengincar dirinya dan keluarganya saat ini. Wus, wus. Bersambung, terima kasih untuk semua para tetua, leluhur en semuanya yang sudah setia bersama alurmu. Jangan lupa juga jauhi permainan 4 skater yang menyesatkan, agar keluarga para tetua tetap aman dari masalah. Kita lanjut episode selanjutnya ya, hehehehe.